Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama saya Dena Rafita, mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Metro Lampung. Kali ini kita akan membahas manajemen media elektronik. Saat ini, media elektronik merupakan media yang populer di kalangan masyarakat kita, bahkan di dunia. Efektivitas terutama terletak pada karakter atau sifatnya yang bersifat audio dapat didengar, dan televisi yang bersifat visual dapat disaksikan, serta juga dinamis karena berupa tayangan hidup. Karakter atau sifat media televisi dan radio memiliki kemampuan memperkeras, memperluas, dan mempertajam materi yang dipaparkan. Sejak awal peradaban manusia, informasi merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi perkembangan ilmu, teknologi, pengetahuan, dan budaya, yang kemudian mempengaruhi cara berpikir serta berperilaku manusia baik secara individu maupun kelompok. Lisan, verbal, audio lama, dan bahasa tubuh visual lama adalah media tubuh pertama yang digunakan manusia untuk menyampaikan informasi secara lisan dan bahasa tubuh. Latar belakang era pertelevisian di Indonesia. Di Indonesia, era pertelevisian diawali saat siaran televisi pertama kali ditayangkan oleh Televisi Republik Indonesia, yaitu TVRI, yang merupakan stasiun televisi milik pemerintah. Dari DKI Jakarta pada tahun 1962, idenya dimulai pada tahun 1961 ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi dalam proyek penyiapan pelaksanaan Asian Games di bawah koordinasi urusan proyek Asian Games. Dengan persiapan selama waktu 10 bulan, harus membangun studio di lokasi X Akademi Penerangan Akpen di Senayan, membangun 2 pemancar berkekuatan 100 watt dan 10 kW dengan tower setinggi 80 meter, mempersiapkan organisasi pengelola SDM sumber daya manusia dan software program. Tanggal proklamasi 17 Agustus 92, TVRI mengawali siaran percobaannya dengan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17 dari halaman Istana Merdeka di Jakarta. Dalam berbagai program tayangan TVRI, saat itu sangat efektif karena saat yang sama dapat menjangkau sekaligus ditonton bahkan ditunggu oleh seluruh segmen masyarakat. Sekalipun program TVRI lebih banyak menyuarakan pesan pemerintah. Dan yang memprihatinkan adalah sejak kemunculan persaingan terutama dengan stasiun televisi swasta, eksistensi TVRI semakin memudar karena pemirsa beralih kepada stasiun-stasiun televisi swasta dan televisi asing. Hal ini tidaklah mengherankan karena dibandingkan TVRI, televisi swasta memiliki beberapa kelebihan yang saling terkait satu sama lain. Itu menjadikan faktor dominan yang menyebabkan jumlah pemirsa TVRI menurun sejak beroperasinya stasiun televisi swasta pada tahun 1989. Sejak awal, stasiun televisi swasta diberi izin untuk menayangkan iklan, sedangkan TVRI baru diizinkan menayangkan iklan pada tahun 2003, yaitu 13 tahun kemudian setelah televisi swasta mendominasi tayangan iklan yang merupakan sumber pendapatan terbesar. Televisi swasta dimiliki oleh pemodal swasta yang lebih berorientasi pada keuntungan finansial. Televisi swasta dikelola oleh manajemen dan SDM yang lebih profesional sehingga organisasi lebih ramping dan efisien. Televisi memiliki peran tayangan yang ada di dalamnya bersifat rasional
seperti informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi dapat dipaparkan secara lebih menarik dan dapat lebih mudah dipahami. Suatu produk yang diiklankan di media televisi dapat membangkitkan daya tarik yang luar biasa. Karakter yang lain merupakan keunggulan media televisi dibandingkan media yang lainnya adalah kemampuannya mampu memberikan penekanan secara efektif terhadap pesan dan maksud yang dituju dengan meng-close up atau membeli pemasukan tayangan pada objeknya. Dan selanjutnya adalah definisi manajemen, yaitu memiliki tujuan pencapaian yang jelas dapat diukur sehingga tujuan organisasi harus tercapai dengan target pencapaian dari tim ataupun setiap individu karyawan. Menerapkan konsep kesetaraan kesempatan serta imbal jasa dan hukum yang jelas dan adil bagi karyawan sehingga setiap karyawan berpacu untuk berprestasi. Menjalankan program pengembangan karyawan secara efektif. Organisasi bersifat dinamis dan mengantisipasi menyesuaikan diri dengan kondisi persaingan serta perubahan yang senantiasa terjadi dengan cepat. Kegiatan utama manajemen untuk dapat menunaikan tanggung jawabnya, yaitu mencapai tujuan organisasi. Manajemen secara aktif harus mampu menjalankan beberapa kegiatan utama. Yang pertama, planning atau tugas perencanaan. Antara lain tugas merencanakan apa yang akan dicapai organizing, seperti tugas organisasi mengoptimalkan berbagai sumber daya dan aset yang dimiliki. Staffing atau tugas penyaksian staf sumber daya manusia untuk menempatkan karyawan sesuai dengan kualifikasi yang tepat. Acquainting menggerakkan tugas, memberikan dorongan serta motivasi antusiasme kepada karyawan. Directing ataupun kepemimpinan mengarahkan dan memimpin kepada karyawan untuk memberikan arahan serta kontrol kepada memastikan bahwa karyawan tersebut benar-benar mengerjakan tugas yang telah diberikan guna untuk mencapai tujuan organisasi. Evaluasi merupakan tugas mengevaluasi dan membandingkan antara hasil yang direncanakan serta hasil yang dicapai, melakukan langkah-langkah perbaikan corrective action yang diperlukan. Selanjutnya, tugas pokok atau tanggung jawab manajemen. Manajemen yang pertama yaitu sumber daya manusia, SDM Human Resource Management. Membuat rencana kebutuhan SDM, melakukan perekrutan, penyeleksian, dan mempertahankan karyawan yang sesuai dengan jumlah dan spesifikasi atau kualitas yang dibutuhkan perusahaan. Selanjutnya, manajemen pemasaran. Merencanakan konsep, spesifikasi produk jasa, membuat rencana distribusi, lalu manajemen produksi, membuat rencana dan jadwal produksi sesuai dengan target yang ditentukan, menyiapkan bahan baku, peralatan produksi. Selanjutnya, manajemen keuangan, finance management, membuat perancangan modal dan investasi, membuat rancangan anggaran budget dan aliran dana, mengoptimalkan penggunaan dan penempatan dana perusahaan. Selanjutnya, manajemen berita. Manajemen berita adalah merupakan fungsi-fungsi manajemen ke dalam sebuah berita. Penerapan yang diterapkan mulai dari perencanaan, peliputan, penulisan, pemotretan sampai dengan editing. Perencanaan berita bisa dilakukan dalam waktu yang relatif lama dan merupakan penyiapan untuk menyiapkan, biasanya dilakukan oleh redaktor dan koordinator liputan yang diajukan dalam redaksi atau bisa diajukan oleh reporter. Perencanaan jenis ini biasanya diberlakukan terhadap berita-berita yang sudah biasa diprediksi, berita-berita yang berkelanjutan. Begitu mengetahui adanya suatu peristiwa yang mengandung nilai berita,
Para reporter secara otomatis sudah menyusun perencanaan berita. Mereka langsung menentukan lead dan body berita, bahkan judul berita. Dalam benak mereka sudah ada daftar narasumber berita beserta daftar pertanyaan langsung sesuai dengan prinsip kesegeraan dan kenyataan. Selanjutnya, sistem perusahaan radio. Dalam menentukan program-program acara, programming banyak tergantung dari sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan itu tergantung mulai dari bentuk organisasi badan radio itu, seperti radio siaran pemerintah, government ownership, dan operation broadcasting. Pengelolaan radio siaran yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, seperti di Indonesia, pengelolaannya diserahkan kepada salah satu departemen RRI. Selanjutnya, radio siaran semi pemerintah, public corporation broadcasting. Statusnya berupa perusahaan umum atau public enterprise di bawah pengawasan korporasi yang bebas dan independen, dan terikat oleh charter untuk menyiarkan kepentingan umum di seluruh negeri. Radio siaran swasta, private enterprise broadcasting. Radio swasta ini merupakan yang dimiliki oleh perorangan dan sifatnya komersial, yang biaya kelangsungannya diperoleh dari periklanan dan sponsor acara. Lalu karakteristik media radio. Menurut undang-undang, spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Dari siaran radio diperlukan adanya spektrum frekuensi sebagai jalur yang merambat sinyal yang membawa getaran suara dan yang lainnya. Gelombang elektromagnetik terdiri dari pasangan medan magnetik elektromagnet yang memiliki sifat merambat di udara yang dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Dan pemancar adalah seperangkat alat yang berjauhan dari satu bangunan ke bangunan yang lainnya. Keberadaan stasiun pemancaran gunanya untuk memperkuat siaran yang ada di tengah-tengah kota, yaitu perbedaan antara radio, televisi, dan surat kabar. Radio memanfaatkan indera pendengaran melalui bahasa lisan. Penyampaiannya ke seluruh lapisan masyarakat, bersifat personal. Ruang jangkaunya lebih luas, dapat dinikmati selalu, waktunya terbatas, bersifat langsung dan cepat, tidak dapat diulang, yaitu tidak menguasai ruang dan waktu. Televisi memanfaatkan penglihatan dan pendengaran melalui bahasa lisan. Penontonnya dapat dilihat seluruh lapisan masyarakat, lebih personal, ruang jangkauan luas, tidak terbatas, meminta perhatian khusus, dan waktunya terbatas, artinya tidak menguasai ruang dan waktu, tidak dapat diulang-ulang. Surat kabar memanfaatkan indera penglihatan melalui bahasa tertulis, pembaca terbatas, kurang bersifat personal, ruang jangkauannya terbatas, meminta perhatian khusus, waktunya lebih leluasa, proses penyampaian lama tetapi menguasai waktu, yaitu dapat diulang-ulang dan lebih abadi. Dengan kata lain, surat kabar bisa dibaca lagi dan menguasai waktu. Dan itulah pembahasan tentang manajemen media elektronik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.